Halo guys, selamat datang lagi di channel gua, Sani Motovlog. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini gua nggak riding ya. Jadi di sini gue mau bahas apa saja sih penyakit-penyakit old Vixen setelah berapa tahun ini gua? Ini gua Vixen yang tahun 2009. Jadi udah sekitar 11 tahunan gitu ya. Sekitar 11 tahunan gua pakai, dan apa aja kendala-kendala yang gua dapat. Oke, kita bahas. Oke, jadi yang pertama gua itu mengeluh keluhan gua tuh di sekitar ini nih, di sekitar ban belakang. Jadi ban belakang ini di roda sekitar sini nih, sekitar laharnya, bearingnya, jadi gampang oblak. Jadi ini tuh gua udah ganti juga si bearingnya. Di minggu kemarin udah gue ganti, dan alhamdulillah udah mendingan dan gak ada kendala lagi. Terus juga kalau misalkan kalian pernah ngalamin juga hal serupa kayak gue, yaitu oblak di bagian ban belakang ketika ketemu lubang gitu, itu antara di sininya di bearingnya atau di unit track di sebelah sini. Dimana sih unit tracknya tuh? Nah, ini sini nih, pokoknya sekitar ini nih, sekitar shock di sini. Biasanya kayak gitu. Terus juga apalagi ya? Oh ya nih. Sebagian penyakit old Vixen itu di daerah shock depan ya. Shock depannya itu kalau udah lama pemakaian kayak gua, ini 9 tahun, sekitar 11 tahunan. Jadi ini tuh gampang si shocknya tuh gampang bocor gitu. Terus juga kadang komsirnya juga kena, di sininya nih komsirnya kena. Terus apa lagi ya? Terus juga ini ada beberapa parts yang gua ganti dari yang ori ke yang aftermarket. Nah, di sini gua ganti dari stang ori ke stang apa sih ini ya? Stang Bison sih kalau nggak salah. Soalnya dulu gua pas mau ganti stang, gue requestnya pengen stang Bison nih, tapi dikasihnya yang kayak gini. Emang ini stang Bison kayak gini ya? Ya udahlah, pokoknya dipakai aja gitu. Tapi ini juga udah karatan tuh, udah berkarat, karena ini ya stang murahan sih, sekitar 45 ribuan. Namanya juga low budget guys, stang 45 ribuan. Terus juga ini mau rencana gue ganti lagi ke stang 4 bar, ke stang ya pokoknya yang sama lebarnya kayak gini. Cuma nanti gue bakal ganti ke yang warna hitam biar matching sama ini nih, biar matching sama ini. Terus juga sama ini nih, sama rem juga, sama handle biar matching. Juga kan kemarin gue sempat pakai bar end kan ya. Terus juga udah bosan gue juga. Terus gue kemarin beli bar end handguard. Ini teh handguard apa proguard sih ya, pokoknya antara dua itu ya. Terus juga ini hand gripnya bahan gantiin juga ini nih. Udah penyok ini, bekas crash. Dan crashnya juga nyatu sama ini nih, satu ini itu ada, nah kelihatan kan, nah ini. Terus juga nyatu sama yang ini crashnya, lampu. Nah itu, jadi crash ke sebelah kanan. Ini tuh harganya lumayan lah murah. Beli yang murah tapi gak murahan gitu ibaratnya, anjay. Nah ini beli yang murah sekitar berapa ya gue kemarin? Harganya tuh sekitar 52 ribuan. 52 ribuan sama ongkir sekitar 70 ribu lah. Kalau misalkan pakai gratis ongkir ya 52 ribu kenanya. Matching sih, ininya silver, ini juga silver. Jadi nanti gue bakalan beli hand grip yang silver lagi. Terus apa lagi ya? Oh, terus ini juga nih. holder HP gue beli sekitar 40 ribuan. Ya ini mah part aftermarketnya yang murah-murah aja deh, yang penting fungsional. Terus juga ini tangki ya, setelah beberapa tahun gue tuh pakainya pas kemarin zaman belum corona, tahun 2017 atau 18 gitu. Itu tangki sempet gue ganti. Itu tangki yang ori juga sih, cuma yang kemarin itu tangkinya bocor karena pemakaian udah lama. Ya gitu, banyak kendalanya di old Vixen ini. Ya namanya juga motor tua guys, jadi pasti banyak aja kendala-kendala, ya kita harus pintar-pintar ngurusnya aja sih. By the way, mohon maaf banget kalau misalkan suaranya agak berisik sama motor-motor ataupun suara mobil, karena di sini gua rumahnya deket
banget ke jalan raya, pinggir banget jalan raya, jadi ya gitu maklumin ya. Ini yang awalnya gua mau bahas penyakit-penyakit old fiction nih yang 2009 malah bahas jadi ini bahas review motor gua yang udah diganti apa aja. Oke, di sini gua ada satu lagi problem yang belum terselesaikan sama gua, sama motor ini. Jadi motor ini tuh kalau misalkan di starter itu kan ini keadaan ini kontak lagi on kan. Nah, ini mati. Nah, akinya ngedrop. Tapi ini tuh masalahnya bukan di aki, antara kiprok atau spool, tapi menurut gua nih dari kiproknya menurut gua gitu. Soalnya nggak ada pengisian ke akinya gitu. Ya pokoknya ini tuh gua prediksi rusaknya di bagian kiprok. Ini gua udah beberapa kali ganti aki, 3 kali ada kali gitu. Dan si akinya juga sampai ya gitulah, sampai mengembang. Kendala ini udah berapa ini ya, baru kendala aki kayak gini tuh gua udah sekitar setahunan belum gua perbaiki. Tapi alhamdulillahnya masih bisa diengkol karena masih ada engkolannya di sini. Di sini ada engkolannya. Jadi nggak perlu khawatir, tapi lama-kelamaan nanti juga bisa ngerusak ke kelistrikan yang lain sih. Jadi harus segera-gera diganti, cuma belum ada biayanya, soalnya kiproknya itu mahal coy. Udah beli kiprok harus beli akinya lagi gitu kan. Jadi ya gua nuntut aja. Ini tuh banyak banget yang mesti diganti. Ini juga harus gua ganti soalnya nih udah pada lecet kayak gini nih. Udah lecet kayak gini. Udah lecet banget. Jadi gue nanti mau ganti ini ke behel yang nggak ada belakang gini nih, jadi yang variasi tandukan gitu. Udah sih ya, gitu doang sih. Penyakit-penyakit old fiction itu kebanyakan ya di roda belakang coy. Suka goyang-goyang. Terus juga ini sebelum gue ganti lahar atau bearing yang di daerah sini, gue itu kemarin setahun setengah ke belakang kemarin tuh gue sempat ganti gear set ori ya, yang sepaket sama rantainya sampai 3 kali ganti. Soalnya si laharnya itu goyang, jadi si laharnya itu oblak dan si roda belakangnya itu enggak berputar secara mestinya. Jadi berputarnya itu gini gitu. Jadi gampang rusak ke gear sama rantainya, babari aus gitu ya, gampang aus. Jadi selama 1,5 tahun ke belakang kemarin gue sering ganti ini, total udah habis berapa ya, sekitar 600-an gitulah. Terus kemarin juga rantainya ini tuh baru lagi sih, ini tuh gearnya nggak diganti, cuma rantainya doang yang diganti. Jadi total ya sekitar 750-an. Namanya juga motor tua kan, ya harus pinter-pinter ngakalinnya aja ini mah. Harus pinter-pinter ngerawatnya juga. Soalnya ini motor tuh dulunya dianggurin terus, dan semenjak gua pakai motor ini, gua pakai Sumedang Bandung PP tiap minggu kan. Jadi ya gitu banyak rasanya. Soalnya itu warisan dari bokap gua gitu guys. Maaf banget ya ini kotor. Itu bekas-bekas oli yang udah nempel padat banget, jadi susah buat dibersihinnya. Udah deh gitu doang. Dan ini nih satu lagi part yang mau gua ganti, kulit jok udah rusak banget parah ini. Ya nanti mau gua ganti lah. Oke, segini dulu video dari gua. Jangan lupa buat kalian di like, comment, share, and subscribe. Terus juga share ke teman-teman kalian biar channel gua bisa semakin terus berkembang dan bisa mencapai 1000 subscriber di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, see you di next video. Bye bye.